Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra. Dan di kesempatan ini kita telah sampai di halaman ke-25. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca lafzul jalalah berharokat kasroh, ya, atau huruf sebelumnya yang berharokat kasroh. Nah, di sini ada perintah bahasa Indonesianya. Bila sebelumnya berharokat i atau kasroh, ya, ini kasroh atau i, kita mudahkan saja i, maka dibaca lah, ya, dibaca tipis, ya. Kalau sebelumnya di halaman ke-24 kita bicara atau kita membahas tentang cara membaca lafzul jalalah berharokat a atau u, maka dia dibaca tebal, ya, loh. Tapi kalau harokatnya i sebelumnya atau kasrah, maka dibaca tipis lah. Nah, contohnya pada kesempatan ini ada di sini, ya, ada dua di atas ini, lillahi. Ya, pertama lihat, ya, ada kasroh, ya, yang ini, ya, maka dibaca lillahi. Yang kedua, harokatnya yang sebelum huruf lafzul jalalah atau lafaz Allah ini, harokatnya i, ya, yang ini, ya, maka dibaca, ya, dibaca tipis, ya, billahi, bukan billahi tapi billahi, ya, jadi dibaca tipis, ya, lillahi, billahi. Oke, seperti itu, ya. Baik, kita lihat contohnya pada kalimat atau kata atau kalimat bismillah, ya. Bismillahi. Perhatikan, ya. Bismil, ya, ini harokat i sebelum huruf lafzul jalalah, ya, atau lafaz Allah, maka lahnya dibaca tipis. Bismillahi. Ya, huruf la dipanjangkan dua harokat pada lafaz jalalah karena di atasnya terdapat alif kecil, ya. Bismillahi. Nah, baik. Kemudian kita lihat lagi. Walhamdulillahi. Ya, ini harokat kasroh, ya. Li, maka ujungnya dibaca, ya, hi, ya. Maka ini dibaca tipis, ya. Lillahi, bukan lillahi tapi lillahi. Walhamdulillahi. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. La quwwata illa billah. Perhatikan huruf la, ya, dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif, maka dibaca la quwwata. Kemudian huruf wa yang ini, ya, dibaca ditekan, ya, lalu ditahan dua harokat karena ada tanda tasdid di sini, ya. La quwwata, la quwwata. Kemudian illa, ya, huruf lam yang ini, ya, lam alif setelah ditahan dan ditekan, ya, setelah ditahan dan ditekan karena ada tanda tasdid di sini yang ini, ya, maka kemudian dipanjangkan lagi karena di depannya terdapat alif, ya. La quwwata illa billah. Kemudian huruf B yang ini, ya, langsung masuk ke huruf lam yang di lafzul jalalah atau lafaz Allah ini. Setelah ditekan lalu dipanjangkan dua harokat, ya. Billahi. La quwwata illa billahi atau illa billah. Oke.
Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Khalaqal mauta wal hayata. Perhatikan, khalaqo ya, ini satu harokat, khalaqo. Kemudian huruf qa langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ini ya. Langsung ke sini, langsung masuk, dan huruf alifnya tidak dibaca ya. Khalaqal mauta, khalaqal mauta wal. Ya, huruf wa langsung ke huruf lam yang berharokat sukun, alifnya tidak dibaca. Khalaqal mauta wal hayata. Ini huruf ma ya. Perhatikan setelah huruf lam, huruf ma yang ini. Selalu perhatikan tonjolan ini ya. Ini adalah huruf ma ya, berharokat a. Khalaqal mauta wal hayata. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Sedangkan waw yang di depannya ini tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung, karena dihentikan bacaannya di ujung sini atau di akhir bacaan ini, maka dia harus dibaca sukun ya, dihilangkan taknya menjadi ha. Khalaqal mauta wal hayata. Oke. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Kata berikutnya di sini ya, karena ini tadi sudah dibaca ya, la quwwata illa billah khalaqal mauta wal hayata. Nah, kita langsung ke sini ya. Afa aminu makrallah. Perhatikan, afa aminu, afa aminu. Huruf nu dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Afa aminu. Alif yang di depan ini tidak dibaca ya. Afa aminu makrallah. Makra. Kemudian huruf ra langsung ke huruf lam alif yang terdapat pada lafzul jalalah ini yang ada tanda tasdid ya. Lalu ditahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat ya. Afa aminu makrallah. Ya. Baik. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wa yursilu alaikum hafazah, atau hafazotan, tapi kalau kita berhenti hafazah. Perhatikan, wa yursilu ya, satu harokat ya dibaca. Wa yursilu alaikum. Huruf la diayun sekali dengan lembut ya, karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Wa yursilu alaikum hafazah. Huruf ta marbutoh yang di ujung berharokat tanwin atau tan berubah menjadi ha ya, karena ini ujung bacaan atau ujung atau tempat berhenti ya. Kalau berhenti bacaannya maka disukunkan atau dimatikan menjadi huruf ha. Wa yursilu alaikum hafazah. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Perhatikan, wa huwa ya, wa huwa. Kemudian bikulli, bikulli. Huruf lam ditekan dan ditahan 2 harokat karena di sini terdapat tanda tasdid ya, atau tanda penekanan. Wa huwa bikulli syai'in. Perhatikan huruf sya diayun sekali dengan lembut karena di depannya terdapat ya sukun ya. Ini huruf sya, ini huruf ya sukun ya. Wa huwa bikulli syai'in, syai'in. Huruf in dibaca sempurna ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huruf li dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, tergantung memilih yang mana. Kalau cepat bacaannya maka 2, 4. Kalau agak ditartilkan atau dilambatkan maka pilih yang 6 ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Oke, seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa huwal aliyyul
azim. Nah, perhatikan ya, wahuwal, huruf wa langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ini. Wahuwal, alifnya tidak dibaca ya. Wahuwal aliyu, huruf ya ditahan dan ditekan ya, 2 harokat, ada tanda tasdid. Aliyu, huruf yu langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Wahuwal aliyul azim. Huruf zi dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat, tinggal memilih ya, karena di depan huruf zi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya adalah huruf mim ya, maka huruf mim yang di ujung ini disukunkan ya, karena berhenti bacaan di sini. Wa huwal aliyul azim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah, kita beralih ke contoh berikutnya. Yuhasibkum bihillah. Perhatikan, yuhasibkum, huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Yuhasibkum, kemudian huruf ba yang berharokat sukun, maka dia dibaca pantul, karena kalau berharokat sukun maka dia salah satu huruf qalqalah atau huruf pantul ya. Yuhasibkum bihillah. Kemudian huruf mim sukun bertemu dengan ba, maka ditahan dan ditekan 2 harokat ya, didengungkan 2 harokat. Yuhasibkum bihillah ya, yuhasibkum bihillah. Kemudian huruf hi langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid ini dan dipanjangkan 2 harokat. Huruf ha di ujung disukunkan ya. Yuhasibkum bihillah. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wallahu bima ta'maluna alim. Perhatikan, wallahu ya. Wallahu sebelum huruf lafzul jalalah harokatnya a ya, perhatikan. Wallahu ya. Kalau kasroh tadi dibaca bihillahi ya, bihillahu, atau ya yang dibaca tipis ya, wallahu. Kemudian bima, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ini huruf ma ya, ini huruf bi. Wallahu bima ta'maluna. Huruf lu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wallahu bima ta'maluna alim. Huruf li dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf li terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Huruf pemberhentian di sini di ujung ayat adalah huruf mim ya, berharokat un dan dirubah menjadi harokat sukun ya, disukunkan karena memang ini di ujung bacaannya. Wallahu bima ta'maluna alim. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Qulillahu asma'u makra. Perhatikan, sebelum huruf lafzul jalalah terdapat harokat i ya, huruf berharokat i, maka dibaca tipis ya. Qulillahu. Kemudian asra'u makra ya, huruf ron berubah menjadi ro ya, berubah menjadi a ya, ro, karena ini adalah ujung ayat atau ujung bacaan, maka harus difathahkan ya. Kalau dia hurufnya bukan tanwin maka disukunkan ya, karena ini tanwin maka difathahkan atau dijadikan huruf a, bukan huruf an ya. Qulillahu asra'u makra.
dan dipanjangkan 2 sampai 3 harokat ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa kafa billahi syahida. Perhatikan, wa kafa, huruf fa dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Wa kafa billahi, huruf bi langsung masuk ke huruf lam ya yang berharokat tasdid dan juga ada alif di depannya. Ini kasroh huruf i atau harokat i sebelum lafzul jalalah ya, maka dibaca tipis. Billahi wa kafa billahi syahida. Huruf hi dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depan huruf hi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini adalah huruf dan ya, dan berubah menjadi da karena dia di ujung bacaan atau di ujung ayat ya, maka dirubah menjadi da. Wa kafa billahi syahida. Jadi berubah ya menjadi da bukan dan ya, karena ini ujung ayat atau ujung bacaan. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Walladzi akhrajal mar'a. Perhatikan, walladzi ya, walladzi, huruf wa langsung ke huruf lam yang tasdid dan ditahan dan ditekannya. Walladzi. Kemudian huruf dzi dipanjangkan 5 harokat ya. Perhatikan ada garis panjang ini adalah tanda bacaan panjang 5 harokat ya, sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya. Walladzi akhrajal ya, huruf ja langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Walladzi akhrajal mar'a. Ini huruf ma ya, ini harokatnya. Huruf ma ini harokatnya, dan huruf ro yang berharokat sukun di depannya ya. Walladzi akhrajal mar'a. Huruf a dipanjangkan 2 atau 3 harokat ya, karena ini di depannya terdapat huruf alif kecil ya. Ini alif maksurah atau alif bengkok, dan ini di ujung bacaan ya, maka dipanjangkan 2 atau 3 harokat. Walladzi akhrajal mar'a. Kemudian faja'alahu ghutha'an ahwa. Perhatikan, faja'alahu, huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di sini ada tanda u terbalik ya. Kalau u biasa seperti ini, kalau u terbalik seperti ini adalah tanda bacaan panjang 2 harokat ya. Faja'alahu Ghutha ya, huruf tha dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat yang ini ya, garis panjang seperti alis ini. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Huruf wa dipanjangkan 2 sampai 3 harokat ya, karena di depannya terdapat alif maksurah dan di atasnya terdapat alif kecil ya. Alif maksurah artinya alif bengkok ya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, serta memberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.